Selamat pagi semuanya, saudara sekalian yang hadir tempat ini maupun yang mengikuti online. Pagi hari ini kita punya sesuatu yang spesial, ada acara spesial untuk kita semua yang kita sebut sebagai child atau baby dedication, bahasa Indonesianya penyerahan anak. Nah, saudara, apa maksudnya acara penyerahan anak ini? Kita tidak percaya atau kita tidak melakukan baptisan anak karena tidak ada contoh di dalam Alkitab di mana anak kecil atau bayi itu dibaptis. Dan kemudian baptisan itu sendiri Alkitab katakan adalah tanda pertobatan. Jadi seseorang bertobat, kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, saya percaya anak kecil, apalagi baby, belum mengerti tentang pertobatan, apalagi mereka bertobat. Sehingga baptisan atau baptisan air itu tidak applicable, tidak kena kepada mereka. Tapi kita percaya bahwa Alkitab berbicara banyak tentang baby atau child dedication atau penyerahan anak ini. Ya, contohnya orang percaya kita Abraham, dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu kepada Tuhan. Saudara bisa baca kisah ini di dalam Kejadian pasal yang ke-22 dan bahkan Abraham menyerahkan secara literally, secara harafiah kepada Tuhan anaknya ini. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat kejadian dari Samuel di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, di mana ibunya yang sudah berdoa untuk mendapatkan anak dan Tuhan berikan, dan kemudian Samuel diserahkan kepada Tuhan, didedikasikan kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri dibawa oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 22 dicatat demikian. Ya, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa penyerahan anak itu adalah sesuatu yang alkitabiah dan memang sangat baik, sangat direkomendasikan untuk dilakukan, terutama dari pihak orang tua, karena anak kecil atau bayi itu belum bisa membuat any decision, belum bisa membuat keputusan. Kita melihat juga di dalam Alkitab, Yesus mengundang anak-anak kecil untuk datang kepada dia untuk diberkati. Jadi Tuhan tuh senang sekali dengan anak-anak dan dia mau memberkati mereka. Dan dia mau kita sebagai orang tua untuk boleh menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini ada 2 pasang orang tua yang akan menyerahkan kedua anak mereka kepada Tuhan. Saya mengundang baby Kana Adelaide Liu bersama dengan kedua orang tuanya Sam dan Tini untuk maju ke depan. Kemudian saya juga mengundang Morgan Edward Sanjaya bersama kedua orang tuanya Surya dan Foni untuk maju ke depan. Berdiri agak di tengah. Ya. Agak tengah, jangan takut sama saya. Ya, di tengah ini. Oke, cuci masuk di kamera, senyum. You are online. Nah, saudara, sebelum kita bawakan, sebelum kita serahkan kedua anak ini kepada Tuhan, saya mau kedua pasang orang tua ini membaca beberapa ayat terlebih dahulu, dan kemudian saya akan minta komitmen mereka untuk menyerahkan kedua anak ini. Pembacaan Alkitab yang pertama.
Silakan. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 3 sampai ke 5. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandung adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Anak itu adalah miliknya Tuhan, dari Tuhan dan milik Tuhan. Ini yang sangat penting untuk dipegang oleh kedua pasang orang tua ini. Saya persilakan pembacaan berikutnya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, Tuhan punya rencana untuk anak-anak ini, dan rancangan Dia adalah yang terbaik. Biarlah kedua orang tua ini bukan gak boleh punya rencana, bukan gak boleh punya keinginan untuk anak-anak ini, tapi ketahuilah bahwa rancangan Tuhan itu justru yang terbaik untuk mereka, dan Tuhan punya rancangan ini untuk setiap mereka. Firman berikutnya, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah saudara, kita sebagai orang tua diberikan kepercayaan, diberikan privilege, diberikan kehormatan untuk merawat dan mendidik anak. Biarlah kita boleh mendidik mereka di dalam jalan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, dan nanti kemudian jelas mereka akan ada di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. sekali lagi firman Tuhan memberitahu kita akan tugas kita sebagai orang tua. Bukan hanya anak-anak punya kewajiban, tapi orang tua pun punya kewajiban. Biarlah orang tua boleh merawat, mendidik anak-anak ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan menjaga hubungan keluarga yang baik, hubungan keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam keluarga yang harmonis. Nah pagi hari ini saya ingin bertanya kepada kedua pasang orang tua, apakah mereka mau menyerahkan anak mereka kepada Tuhan dengan disaksikan oleh seluruh jemaat yang ada. Kepada Sam dan Tini, apakah kalian mau menyerahkan Kana kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk Tuhan pakai bagi kemuliaannya? Ya, kami bersedia. Oke. Kepada Surya dan Foni, apakah kalian mau menyerahkan Morgan kepada Tuhan dan membesarkan Morgan di dalam takut akan Tuhan? Oke. Saya undang Pastor BB juga untuk maju depan dan seluruh leadership tim yang ada saya undang untuk maju ke depan untuk boleh menumpangkan tangan, dan kita ingin berdoa untuk Kana dan Morgan, juga untuk kedua orang tua mereka. Seluruh leadership tim yang ada saya undang maju ke depan. Dan seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama untuk kedua anak yang diserahkan nih dan kedua pasang orang tua ini.
Bapa yang di surga, pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Dan kami bawakan Tuhan Kana dan Morgan ke dalam tangan-Mu. Kedua orang tua mereka sudah menyatakan di hadapan kami jemaat-Mu. Dan di hadapan Kau saat ini. Untuk menyerahkan Kana dan Morgan kepadamu Tuhan. Dan mereka telah bersedia, mereka berjanji, mereka bersedia untuk membesarkan Kana dan Morgan untuk takut kepada Engkau di dalam jalan-Mu, di dalam kehendak. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini berkat-Mu boleh turun atas keluarga ini. Berkat-Mu boleh turun atas Morgan dan Kana. Berkat-Mu boleh turun atas Surya dan Foni, dan Sam dan Tini. Tuhan beri kekuatan kepada kedua pasang orang tua ini untuk boleh merawat dan mendidik anak-anak mereka ini di dalam takut akan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi orang tua yang boleh menjadi teladan buat anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur dan kami mau bersuka cita bersama untuk kejadian yang dahsyat ini. Kami tahu anak-anak adalah milik-Mu dan berasal daripada-Mu. Dan biarlah ini untuk semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Selamat kepada kedua pasang orang tua. Dan saya kembalikan kepada Yemima. Silakan duduk.